Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah manajemen perangkat lunak ya. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai konsep dasar rekayasa perangkat lunak dan model proses. Ya, jadi mohon maaf kemarin saya ini ya, saya kira manajemen itu hari ini ternyata salah hari ya. Oke, mohon maaf. Oke. Sebelumnya tujuan pembelajarannya yakni pertama menjelaskan perbedaan antara manajemen perangkat lunak sama rekayasa perangkat lunak. Apa bedanya manajemen sama rekayasa? Ya. Kemudian yang kedua, memahami karakteristik perangkat lunak sebagai produk dan proses. Dan yang ketiga, mengidentifikasi serta membandingkan berbagai model proses perangkat lunak. Keempat, menilai kelebihan dan kelemahan tiap model dalam konteks proyek nyata. Oke, perangkat lunak sebagai produk dan proses. Perangkat lunak disebut sebagai produk jika hasil akhir yang digunakan pengguna itu berupa aplikasi atau sebuah sistem atau sebuah tools, ya kan? Aplikasinya bisa berupa web, bisa berupa aplikasi HP, bisa aplikasi komputer, atau mungkin hanya sebuah fungsi, di mana fungsinya itu bisa kalian gunakan contoh untuk memutar musik, ya kan, memutar video, dan lain sebagainya. Perangkat lunak bisa disebut sebagai proses jika serangkaian aktivitas terorganisir untuk menghasilkan perangkat lunak. Jadi, dipandang proses itu ketika aktivitasnya dalam membuat sebuah perangkat lunak. Jadi kalau dipandang sebagai produk itu hasil akhirnya, dipandang sebagai proses itu adalah bagaimana cara membuatnya. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya, ada divisi front end, back end, sama mungkin ada database, ya kan. Nah, itu ya. Jadi diskusinya adalah mengapa perangkat lunak berbeda dengan produk fisik. Nah, mungkin saya jelaskan ya. Jadi perangkat lunak ini adalah unik. Jadi dia itu berada di grayscale. Jadi kita tidak bisa hak cipta ya. Kita mengklaim hak cipta itu nggak bisa. Karena perangkat lunak itu seperti kita itu menyusun ya sebuah fungsi-fungsi dan akhirnya jadi sebuah aplikasi. Kemarin pada waktu etika dan profesionalisme mata kuliah etika sudah saya jelaskan bahwa kita nggak bisa mengklaim bahwa aplikasi itu punya kita sebelum kita daftarkan di HKI atau di paten. Nah, oleh karena itu, karena semuanya itu bahasa pemrograman, fungsi, dan lain sebagainya, itu kita itu tinggal pakai, gitu. Kita itu merangkai sehingga bisa jadi sebuah aplikasi. Contohnya kemarin kan ada desain rumah ya, desain rumah. Nah, kalau kalian membuat rumah yang mirip dengan rumah saya ya nggak apa-apa ya kan, saya nggak akan ngeklaim hak paten kecuali kalau arsiteknya itu desainnya itu di HKI-kan. Itu seperti itu ya. Tuh. Kemudian ada rekayasa versus manajemen perangkat lunak. Jadi kalau RPL atau rekayasa perangkat lunak itu adalah bagaimana kita fokusnya itu membangun perangkat lunak yang andal dan efisien. Jadi bagaimana proses ya kan dalam membangun perangkat lunak atau gampangannya adalah teknisnya. Ya, kita pakai bahasa apa, jenis database-nya apa, dan seterusnya. Kalau manajemen perangkat lunak itu kita mulai dari perencanaan, ya, pengendalian sama pengolahan sumber daya. Jadi kalau manajemen perangkat lunak itu kita tidak berbicara mengenai teknis saja, tapi kita harus bisa merencanakan, ya kan? Merencanakan kira-kira aplikasi ini selesai dalam berapa bulan, ya kan ya. Kemudian pengendalian jika ada sesuatu ya, misalkan programmernya itu sakit atau gimana, nah itu kita harus bisa untuk uh, memberikan solusi ya kan ya, atau rencana kalau ada terjadi kegagalan itu pengendalian sama pengolahan sumber daya. Kira-kira untuk membuat sebuah perangkat lunak itu dibutuhkan software apa, kemudian hostingnya,
dia server VPS atau share hosting atau bikin sendiri ya, itu juga dibahas di manajemen perangkat lunak. Nah, analoginya adalah engineer itu membangun jembatan, manajer itu mengatur proyek pembangunan jembatan. Itu ya. Jadi kalau RPL teknis, manajemen perangkat lunak itu whole. Loh, kenapa Pak kok diajari juga pada mahasiswa prodi informatika, ya kan? Nah, mahasiswa S1 itu diharapkan dia tidak hanya paham teknis, tapi bagaimana manajerial itu juga berjalan. Tidak selalu bahwa orang yang pintar membuat aplikasi, dia paham tentang manajemen, bagaimana merencanakan, pengendalian, pengolahan sumber daya, itu. Jadi diharapkan kalian besok ketika lulus, itu ketika nanti di level manajerial, atau jadi manajer, atau jadi kepala, dan seterusnya, kalian paham akan ini. Karena kalau sebuah kepala divisi itu wajib mengetahui, ya kan ya, wajib tahu bagaimana dia merencanakan, mengendalikan, dan pengolahan sumber daya. Itu ya. Oke, berikutnya ada model proses perangkat lunak. Masing-masing ini akan saya bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, jadi ini adalah overview, ya kan ya, atau uh, inilah spoiler apa yang mau dibahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah waterfall, ya kan? Waterfall itu apa? Bahasa Indonesia-nya air terjun, ya kan? Air terjun itu dari atas ke bawah ya. Jadi dia itu prosesnya adalah dari atas ke bawah berurutan, ya. Nah, makanya di situ disebut linear. Jadi linear itu dia akan terus ya, step by step. Nah, proses ini, model proses ini cocok untuk kebutuhan yang jelas ya. Jadi kalau kita sudah punya perencanaan yang jelas, maka waterfall ini sangat cocok, ya kan? Tujuan aplikasinya apa dan seterusnya. Berikutnya ada prototyping. Kalau prototyping ini adalah cocok kebutuhan yang belum jelas ya. Kalau yang waterfall tadi kita sudah tahu mau bikin aplikasi apa, kemudian fiturnya apa aja, kita sudah paham. Ya, kalau prototyping kita perlu mengedukasi yang punya project atau permintaan dari klien. Kita buatkan dulu, gini loh nanti tampilannya, fungsinya nanti ini loh, oh ya mas itu tolong dikurangi dan seterusnya. Itu prototyping itu ya, cara singkat seperti itu. Berikutnya ada incremental dan iteratif atau pengembangan bertahap dengan feedback. Kalau incremental dan iteratif itu kita sama ya, jadi step by step, tapi dia setiap model atau setiap modul itu dia akan ada feedback. Jadi contoh kita mengajarkan satu modul, kita paparkan ke user, gimana, apakah perlu tambahan di modul ini, oke enggak, beres, yes, baru ke modul berikutnya. Ya, jadi lebih lama ya, incremental and iteratif. Berikutnya ada spiral. Kalau spiral ini adalah fokus pada manajemen risiko. Jadi nanti kita akan bahas ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi spiral itu bentuknya ya kayak spiral. Jadi dia akan berputar, dia akan selalu mengecek, ya kan, mengecek dari yang sebelumnya, kemudian dianakan lagi dan seterusnya. Ya, itu. Berikutnya ada agile. Kalau agile ini ada fleksibel, interaktif, fokus pada kepuasan pengguna. Nanti kita akan bahas ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, untuk pertemuan kedua ini cukup singkat ya, karena ini adalah pertemuan pengganti. Harusnya kemarin ya, saya mohon maaf karena kemarin saya ini ya salah jadwal. Terima kasih. Untuk pertemuan yang saya sampaikan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.